Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengorbanan yang rank 16 yang berjudul Sudah Malu. Mereka malu karena ulahku sendiri. Bahkan masih ingat betul di saat diriku masih bergelimpangan kesedihan. Diriku di saat dibuat malu dan direndahkan oleh mereka yang tidak suka terhadapku. Padahal sekarang malah dirimulah yang meminta bantuan kepada diriku, oke? Walaupun dulu seperti apa, tak ada dendam di diriku. Maka diriku putuskan untuk membantu sepenuhnya. Malunya dirimu sudah tertutup oleh penderitaanmu sendiri. Allah Maha Adil. Jadi, kini dirimu telah bisa merasakan betapa susahnya menjadi orang tak mampu. Perlu bantuan. Bila cerita ini menyinggung hati para pendengar, maka bukan diriku menuduh Anda semua, akan tetapi ini buat yang tertuju di pikiranku. Ya, tidak tahu ya. Siapa yang ada di pikiran aku, mungkin mereka ya tidak tahu. Untuk judul yang kedua adalah Waktu Dulu. Masih ingatkah anak kecil yang kau olok-olok? Anak orang miskin dulu emang tak bisa menjawab apa-apa dan tak mampu berkata, bahkan hanya diem dan menangis. Hati-hati, anak kecil itu mempunyai daya ingat yang kuat dan pasti dewasanya ingat. Makanya tidaklah baik kau bully anak kecil itu dengan kata kasar dan merendahkan. Pada suatu ketika Anda akan dibuat kaget oleh anak tersebut. Nasibnya berubah karena pengorbanan menahan tangisan itu bertahun-tahun lamanya. Tak disangka kan, badan dewasanya melihatkan kesuksesan didapati. Maka orang yang dulunya mengolok-ngolok akan malu sendiri, sobat. Ya ini ya. Emang anak kecil itu mudah ingat sampai dewasa, begitu. Untuk judul yang ketiga adalah Bukan Diriku. Berputus asa itu bukan diriku. Nah, untuk apa dilakukan kalau tiada guna, udah hanya merusak masa depan diriku. Untuk itu berjuang dan berkorban agar hidup layak. Stres bukan diriku. Daripada begitu, mendingan berpikir positif dan juga meraih asa. Buat apa stres kalau tak ada artinya di kehidupan ini, bahkan hanya bisa merusak iman. Pemarah, wah bukan diriku, karena kalau menuruti kemarahan kembalinya pada diriku sendiri dan menyakitkan. Bisa-bisa timbul dendam hingga esok. Berbohong, inilah yang kadang dianggap sulit. Semua orang tentu pernah melihat kebohongannya. Kalau demi kedamaian, kenyamanan dan kesejahteraan itu mungkin darurat. Ya, berbohong demi kebaikan itu memang ada, tapi ya jarang lah. Kemudian untuk judul yang keempat adalah Mencobanya. Bila mana harus mencoba, maka melakukan dengan rapi dan tertata. Buat para pendengar yang setia, akan diriku sharing kepada Anda tentang mencoba hal-hal yang baru. Bila mana sudah mempersiapkan di bidang apa, maka bismillah, lakukan sekarang juga. Jangan buang-buang waktumu karena ini penting. Bergerakkanlah segera mungkin. Percayalah pada dirimu sendiri kalau bisa, dan setelah beberapa hari di depan, maka terbiasa jadinya. Oleh sebab itu akan memperindah dan juga berhasil dalam kesibukan. Terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Mudah-mudahan hal barumu merubah nasibmu lebih baik lagi ke depannya, wahai sahabat ya. Karena doaku menyertaimu semuanya, begitu. Untuk judul yang kelima adalah Tak Disangka. Tak disangka-sangka yang dulunya baik, perhatian, suka membantu dan juga akrab, ternyata menusuk diriku dari belakang alias membohongiku. Setelah beberapa bulan aku rasakan. Enaknya dirinya mau diapain dan bagaimana agar dirinya jerah. Semakin lama semakin gemes diriku melihat dirinya berkhianat kepadaku dan juga mendustaiku. Itu nyatanya, apa salahku kepadamu?
kok begitu tega melakukan perbuatan burukmu? Tiada habis pikir kalau yang selama ini baik ternyata berteman dengan iblis durjana. Bukan diriku marah, tapi dirinya yang keterlaluan. Hati-hati berteman, punya pacar, hendaknya jangan terlalu dekat dan juga jangan sampai terlalu jauh. Itu berteman, punya pacar, jangan sampai terlalu dekat dan jangan sampai terlalu jauh. Begitulah. Kemudian untuk judul yang ke-6 adalah ada dirinya. Pada awalnya diriku kebingungan dan bimbang. Semenjak ada dirinya menjadi tenang dan begitu nyaman. Untung saja ada pada saat diriku membutuhkan atau tak membutuhkan kesetiaan begitu dapat dipercayai. Ada baiknya kalau dulu pelajaran hidup yang menyakitkan kini lebih berhati-hati dan mendapat pengganti yang luar biasa. Terima kasih yang membuat semangat terus sobat. Awal mulanya kurang percaya dengan dirinya, ada kepercayaan bahwa dirinya adalah pendamping di kehidupanku nanti. Ini anugerah dari ilahi. Ternyata di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kekecewaan ada sanjungan, dan terakhir di balik kesedihan ada kebahagiaan sebenarnya. Begitulah. Karena kesedihan itu tertutup atau pura-pura lupa bila diselimuti oleh kebahagiaan. Untuk judul yang terakhir adalah buat dirinya. Ucapan beribu-ribu terima kasihku kepada dirinya karena selama ini masih mau mendukung hingga saat ini. Masa sulit melewati, kini kita mendapat kemudahan dan kelancaran. Tak bisa membalas apa-apa terhadap diri, dan semoga Allah mengangkat derajatmu dan diberikan rezeki yang lancar dan barokah dunia akhirat. Doaku selalu mengiringi setiap langkahmu. Pedulimu adalah semangatku. Dari dulu, setiap tetesan tinta ini kata hatiku yang setiap lembaran adalah hasil karya dan pemikiranku sendiri. Biarpun tidak nyata dalam ketemuan, itu bukan persoalan bagi diriku. Penuh haru bahagia terasa lelahku berkurang, dan beban ini amatlah ringan dirasai. Terima kasih sobat. Ini tertuju kepada siapapun yang telah mendukung begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya nanti adalah hati yang luka. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengorbanan ini dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.